Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Rizky Sarla dengan nomor induk mahasiswa 123101005. Saya dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan membuat tugas akhir semester dengan judul yang saya ambil, yaitu Pesantren Lirboyo Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Bandung. Baik, di sini yang pertama saya akan membahaskan tentang Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, yang dimana di sini berbasis dengan NU. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Pesantren Lirboyo. Nah, Pesantren Lirboyo ini terletak di Kediri, di Jawa Timur, yang dimana Pesantren Lirboyo ini didirikan pada tahun 1910 oleh Kiai Haji Abdul Karim, yang dimana beliau berasal dari desa Lirboyo di Jawa Timur. Beliau mendirikan pesantren tersebut dengan tujuan untuk mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai Islam. Di sini beliau berfokus pada ajaran Islam tradisional atau pesantren salaf dan menekankan pentingnya pengembangan spiritual dan moral di samping pengetahuan akademis. Selama beberapa dekade, pesantren Lirboyo ini telah berkembang menjadi lembaga pendidikan termuka, menarik siswa di seluruh Indonesia, bahkan ada yang berasal dari luar negeri, untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beasiswa Islam dan pengembangan masyarakat tersebut. Di sini pesantren Lirboyo di sini lebih menekankan ajaran Islam tradisional, yang mana bukan ajaran Islam yang saat ini, lebih ke ajaran Islam yang pada zaman dahulu atau pesantren salaf. Di sini pesantren Lirboyo terkenal dengan kurikulum pendidikannya yang komprehensif, yang dimana di sini mencakup 5 mata pelajaran, yaitu ilmu agama, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga ilmu-ilmu keislaman, yang keempat ilmu-ilmu umum, dan yang kelima bahasa Inggris. Mengapa diperlukan ilmu agama? Karena pesantren Lirboyo ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional. Jadi ilmu agama ini menjadi fokus utama dalam kurikulum untuk memahami santri tentang ajaran Islam secara lebih mendalam. Yaitu yang kedua bahasa Arab. Pentingnya di sini bahasa Arab untuk memahami sumber-sumber Islam dan literatur agama yang berbasis bahasa Arab, serta untuk memfasilitasi komunikasi dalam konteks agama. Jadi agar santri-santri tersebut bisa mengartikan bahasa-bahasa Arab tersebut dengan adanya mata pelajaran tersebut. Yang ketiga itu ada ilmu-ilmu keislaman. Di sini termasuk ilmu-ilmu fikih, hadis, dan tafsir. Adanya ilmu tersebut agar santri dapat memahami ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Yang keempat itu ilmu-ilmu umum seperti ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Adanya 3 mata pelajaran tersebut, di mana di sini untuk memberikan ilmu pengetahuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agar santri bisa menyesuaikan diri di kehidupan pondok pesantren ataupun di luar. Yang kelima itu bahasa Inggris. Karena pentingnya bahasa Inggris di sini dalam konteks global yang terjadi saat ini, di sini untuk memfasilitasi komunikasi dan akses informasi internasional. Jadi para santri tersebut tidak hanya mengakses informasi-informasi yang ada di dalam negara kita sendiri, tetapi juga bisa mengakses permasalahan yang ada di negara-negara luar. Di sini alasannya mengapa mata pelajaran ini diajarkan, yaitu untuk memberikan landasan pengetahuan yang lebih kokoh, baik dari sisi keagamaan maupun umum, sehingga santri-santri tersebut tidak hanya terampil dalam aspek keagamaan, tetapi juga bisa menghadapi tantangan dunia modern secara lebih luas. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal di Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu yang pertama Ning Celia, yang kedua Ning Imas, yang ketiga Gus Reja, keempat Gus Ahmad Kafa, dan yang kelima itu Ning Sofia. Di sini Pondok Pesantren Lirboyo ini merupakan salah satu pondok pesantren tua yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Di sini saya akan membahas perkembangan status Pondok Pesantren Lirboyo dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.
Pada zaman dahulu itu pada awal berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo ini didirikan pada zaman kolonial Belanda atau awal kemerdekaan Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Biasanya di sini pada zaman dulu pondok pesantren ini seperti Pondok Pesantren Lirboyo ini berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu Islam lainnya secara lebih mendalam. Umumnya di sini fasilitas fisiknya yaitu sederhana dengan mengajarkan yang dilakukan secara tradisional oleh para kiai. Yang kedua itu pada era Orde Lama atau Orde Baru ya, selama periode ini banyak pondok pesantren termasuk salah satunya Pondok Pesantren Lirboyo ini mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjaga kestabilan dan moralitas masyarakat. Pendidikan agama di pondok pesantren ini diintegrasikan dengan pendidikan nasional yang diatur oleh pemerintah. Nah, sedangkan pada masa kini setelah reformasi, pondok pesantren seperti Lirboyo ini mengalami perkembangan dalam hal pendanaan dan pendidikan. Di sini banyak pondok pesantren modernisasi dengan memperbarui kurikulum, meningkatkan fasilitas dan menyediakan pendidikan formal selain pendidikan agama. Lirboyo ini mungkin juga terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan. Pondok pesantren Lirboyo ini mungkin beragam tergantung pada kondisi spesifiknya. Beberapa pondok pesantren di sini menjadi pusat pendidikan yang terkenal dengan reputasi akademi yang lebih baik, sementara yang lain mungkin tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Pemerintah dan masyarakat di sini mungkin memberikan dukungan untuk memastikan Pondok Lirboyo ini tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang penting dalam masyarakat. Jadi Pondok Pesantren Lirboyo ini seperti pondok pesantren lainnya yang ada di Indonesia, yang dimana di sini terus beradaptasi dengan perubahan zaman sampai mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai keagamaan yang kaya. Jadi kesimpulan dari Pondok Pesantren Lirboyo di sini adalah salah satu pesantren termuka di Indonesia yang mana terletak di Kediri, Jawa Timur. Di sini pondok pesantren didirikan pada tahun 1910. Lirboyo ini dikenal karena pendekatannya yang kuat terhadap pendidikan agama Islam yang tradisional, namun di sini juga inklusif terhadap ilmu pengetahuan umum. Nah, ini sangat menarik karena dia ini seperti berkolaborasi. Pesantren ini juga menekankan pengembangan agama yang mendalam, yaitu pengembangan karakter dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lirboyo ini juga aktif dalam mempromosikan perdamaian seperti toleransi antar agama dan kontribusi sosial di masyarakat. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Universitas Muhammadiyah Bandung. Universitas Muhammadiyah Bandung di sini diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2016 dengan menyelenggarakan program pendidikan tinggi dengan adanya seiring perjalannya waktu, di mana dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 1195 Masehi pada tahun 2020 tentang izin penyatuan sekolah tinggi ilmu ekonomi Muhammadiyah Bandung ke Universitas Muhammadiyah Bandung di kota Bandung ini diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 30 Desember 2020 dan kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Agama pada nomor 328 pada tahun 2021 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung menjadi sebuah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung pada tanggal 12 Maret 2021. Universitas Muhammadiyah Bandung ini didirikan pada tahun 1954 oleh Kiai Haji Muhammad Yasin yang saat ini berada di bawah pimpinan Rektor Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur.
Di sini Universitas Muhammadiyah Bandung di sini berawal dari berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN Muhammadiyah Bandung pada tahun 1954 Masehi, dan kemudian bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Bandung pada tahun 1963 Masehi. Di Universitas Muhammadiyah Bandung ini masih seperti kampus-kampus yang pada saat ini, yaitu masih ada S1, S2, dan S3 di mana adanya ilmu-ilmu agama di dalam mata kuliah tersebut. Terdapat adanya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu teknologi yang sangat penting karena masing-masing pada bidang tersebut memberikan perspektif dan pengetahuan yang berbeda yang saling melengkapi dan saling membantu. Ilmu agama di sini membantu untuk memahami nilai-nilai moral dan etika. Ilmu sosial di sini mempelajari tentang interaksi manusia dan masyarakat, dan ilmu alam ini mengeksplorasi fenomena alam dan prinsip-prinsip ilmiah. Dan pada ilmu teknologi di sini lebih mengembangkan pada inovasi untuk memecahkan masalah praktis. Kombinasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang holistik dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Jadi di sini Universitas Muhammadiyah Bandung di sini juga membahas tentang pendidikan Islam juga. Di sini ada 4 tokoh yang terkenal pada Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang pertama itu ada Kiai Haji Muhammad Yasin, yaitu adalah seorang pendiri Muhammadiyah dan mantan rektor dari Universitas Muhammadiyah tersebut. Yang kedua itu Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, yaitu seorang rektor Universitas Muhammadiyah sejak tahun 2014. Yang ketiga itu Ning Celia, yaitu seorang tokoh yang terkenal dalam bidang pendidikan dan pengembangan teknologi. Yang keempat itu ada Ning Imas, yaitu tokoh yang terkenal dalam bidang pendidikan dan pengembangan teknologi. Pada status saat ini Universitas Muhammadiyah Bandung di sini masih berada di bawah pimpinan Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur sejak tahun 2014. Lembaga ini tetap berdiri sebagai universitas yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Di sini lembaga tersebut juga memiliki visi untuk menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Bandung di sini terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar yang ada di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan keterampilan siswa yang bersaing di tingkat global. Jadi dapat disimpulkan di sini Universitas Muhammadiyah Bandung atau UMM adalah sebuah perguruan tinggi swasta, yang mana di sini dia berlokasi di Bandung, Jawa Barat di Indonesia. Di sini universitas ini didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1961 dan telah mengembangkan berbagai program studi di berbagai ilmu. Sebagai institusi Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Bandung, di sini juga mengedepankan yaitu berbasis pada nilai-nilai Islam, dan juga di sini universitas tersebut juga memberikan kontribusi dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Jadi di sini juga berfokus pada ajaran-ajaran Islam dan juga pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kekurangan dan kesalahannya datangnya dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.